Di bulan Agustus, kita percaya, kita yakin Tuhan selalu ada menyertai kita, selalu dan selalu ya Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita akan terus memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantung kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami boleh ada di gereja-Mu ini Tuhan, karena ini bukan rutinitas kami Tuhan. Kami datang karena kami memiliki jiwa yang haus akan Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mengangkat pujian penyembahan kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu ya Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk itu ya Bapa. Kami undang Engkau ya Bapa. Roh Kudus, oh malaikat-malaikat-Mu semua hadir di tengah-tengah ibadah kami ini ya Bapa. Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau yang beracara ya Bapa. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi Tuhan mengalami perjumpaan yang luar biasa kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapakku. Suci kuduskan kami, tahirkan dan layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Yang percaya boleh katakan. Silakan duduk Bapak Ibu semua, tetap dalam hadirat Tuhan.
dengan lembut lantunkan pujian ini. Sambut kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Kami mau ya Bapa meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab ini adalah pemberian penghormatan yang terbaik Tuhan. Tidak ada lain yang bisa kami lakukan Tuhan selain memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kau adalah Raja yang mulia.
Bapa. Siapakah kami Tuhan? Pengorbananmu begitu luar biasa ya Bapa atas kami Tuhan. Untuk itu kami mau selalu menyambut Engkau Tuhan. Meninggikan namamu itu adalah kerinduan kami Tuhan. Dengan apa kami bisa balas kasih-Mu ya Bapa? Selain memuji dan menyembah-Mu ya Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami merasakan hadirat-Mu luar biasa ya Bapa. Terima kasih Engkau mengurapi kami. Terima kasih karena Engkau telah menjamah hati kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih lagi mengagung-agungkan nama-Mu ya Bapa. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Biar kiranya nama-Mu yang boleh disenangkan. Haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Boleh lambaikan tangan yang merasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Soalkan haleluya.
Ya, Yesus baik Bapak Ibu semuanya. Dia sudah bangkit untuk kita. Kita berikan pujian terbaik kita buat Tuhan Yesus. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, Kau telah bangkit Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kedahsyatan-Mu, atas kemurahan-Mu ya Aba ya Bapa. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biar kiranya boleh menjadi dupa yang harum ya Bapa. Tuhan sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa Kau berkati hati kami Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia akan firman-Mu dan boleh menjadi pelaku atas firman-Mu Bapa. Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu Mas Titus Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Sebelumnya juga Tuhan, kami akan memberikan Tuhan persembahan yang terbaik kami Bapa. Kau berkati kami Tuhan yang memberi Tuhan. Berkati tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Usaha pekerjaan kami Kau jadikan berhasil Tuhan, supaya kami boleh memberkati gereja-Mu lebih lagi ya Aba. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang mengelola ya Bapa. Berkat-Mu tercurah atas FGC ya Tuhan. Terima kasih Bapakku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
pribadi yang baru ya Tuhan. Oleh darah-Mu Engkau telah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami ingin belajar lebih lagi tentang arti dari penebusan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan, buka pikiran kami supaya kami bisa lebih memahami lagi apa arti dari penebusan itu ya Tuhan. Dan berkati mulut lidah bibir hamba-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati semua yang kami dengarkan, ini bisa menjadi penopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang sama-sama percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih WL Singer dan pemusik. Oke, boleh ditampilkan slide-nya media. Oke, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita hari ini sudah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita sudah masuk di minggu yang kedua. Dan di bulan kemerdekaan ini rayon kita tuh juga memberikan tema
yang pastinya bisa membantu kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, kita bisa dimerdekakan kembali oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Oke, jadi kita masih melanjutkan tema bulan ini, yaitu tentang soteriologi, atau yang bisa kita gampang dengar yaitu adalah doktrin keselamatan. Nah, kalau minggu lalu itu kita sudah berbicara tentang yang namanya grace alone. Jadi grace alone itu kemarin kita membahas tentang bagaimana keselamatan kita itu adalah karena kasih karunia Allah dan bukan karena usaha kita sebagai manusia. Nah, hari ini kita akan masuk ke suatu konsep yang juga sangat penting untuk kita di dalam keselamatan, yaitu redemption, atau bisa kita sebut juga sebagai penebusan. Nah, kalau kita berbicara tentang penebusan, sebenarnya itu kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan inti dari Injil Tuhan selama ini. Karena Injil itu bukan hanya berbicara tentang manusia yang berdosa, tetapi juga tentang Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa tersebut. Dan ketika kita berbicara tentang penebusan, kita pasti sedang berbicara tentang harga yang harus dibayar untuk membebaskan seseorang. Jadi hari ini kita akan melihat bukan cuma bahwa kita itu diselamatkan, tapi kita juga melihat dengan harga apa kita itu diselamatkan. Karena seringkali itu kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sangat familiar dengan kata-kata bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa kita. Sampai pada akhirnya kalimat itu terdengar sangat biasa di telinga orang Kristen. Padahal sebenarnya di balik kalimat yang cukup sederhana itu terdapat sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa dari Tuhan kita. Ada darah yang tercurah, ada tubuh yang dihancurkan, ada kehidupan yang diserahkan. Dan semuanya itu dilakukan untuk menebus manusia yang sebenarnya tidak layak menerima keselamatan itu. Nah, jadi hari ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama belajar. Kita sama-sama melihat kembali kepada salib, dan kita harus bisa memahami apa dari arti penebusan itu sendiri yang sudah Tuhan Yesus kerjakan untuk kita sebagai umat percaya. Karena ketika kita benar-benar bisa memahami apa dari arti harga penebusan itu, kita bukan hanya semakin menghargai tentang yang namanya keselamatan, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan kita dengan cara yang berbeda. Dan mungkin saya akan mulai dari satu pertanyaan yang cukup sederhana. Kenapa sih kita membutuhkan yang namanya penebusan? Kalau misalkan seseorang itu ada datang ke kita dan berkata, saya mau menebus kamu, pasti kita akan bertanya, menebus saya dari apa? Nah, karena konsep penebusan itu selalu dimulai dari adanya sesuatu yang membuat seseorang itu membutuhkan yang namanya pembebasan. Nah, kita itu akan menghargai keselamatan kalau kita tidak sadar bahwa kita memang membutuhkan keselamatan itu sendiri. Kita tidak akan menghargai pembebasan kalau kita merasa kita itu tidak pernah menjadi seorang tawanan. Dan kita tidak akan bisa menghargai penebusan kalau kita merasa bahwa kita itu bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu sebelum kita berbicara nanti tentang harga penebusan, kita juga harus terlebih dahulu memahami kondisi sebenarnya manusia di hadapan Allah. Jadi kita harus bisa mengerti bahwa masalah terbesar di manusia itu bukan hanya sekedar kurang berbuat baik, tetapi manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu bukan hanya membuat kita melakukan hal-hal yang salah, tetapi dosa itu juga membuat hubungan kita sebagai manusia itu bisa rusak dengan Allah. Jadi di sini saya mengambil ayat dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Jadi ayat ini itu menjelaskan bahwa manusia itu ditebus dari cara hidup sia-sia, bukan dengan perak atau emas, melainkan melalui darah Kristus yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Nah, jadi nanti kita akan membahas lebih lagi tentang ayat ini.
Mungkin sekarang nanti Bapak Ibu bisa catat dan bisa membacanya di rumah. Sekarang saya bacakan untuk Bapak Ibu 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita akan membahas pertanyaan tadi, kenapa sih kita membutuhkan penebusan? Kita sebagai umat Kristen, kita itu sangat membutuhkan yang namanya penebusan. Kenapa? Karena kita itu sebagai manusia, walaupun kita orang Kristen, kita itu adalah manusia yang tetap berada di dalam perbudakan dosa. Jadi di dalam 1 Petrus tadi di ayat 18 itu dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah, kalau kita perhatikan di ayat tadi, di situ tuh Petrus tidak mengatakan bahwa kita itu ditebus dari 1 atau 2 kesalahan kecil yang mungkin pernah kita lakukan, Bapak Ibu. Di sini Petrus tuh berbicara tentang cara hidup kita. Di sini Petrus berbicara dengan cukup keras, yaitu cara hidup yang sia-sia. Nah, cara hidup yang sia-sia ini tuh merupakan sebuah kehidupan di mana kehidupan itu tidak lagi berjalan sesuai dengan tujuan yang Allah kehendaki atau tujuan yang Allah ingini. Ini tuh cukup penting karena kadang tuh kita memandang dosa yang sudah kita lakukan itu adalah sebagai tindakan yang salah, seperti berbohong, terus marah, mencuri, membenci, atau melakukan sesuatu hal yang kita tahu bahwa itu sebenarnya tidak benar. Tetapi dosa itu sebenarnya jauh lebih dari sekedar tindakan-tindakan tersebut, Bapak Ibu. Dosa itu adalah kondisi di mana manusia yang membuat kondisi manusia yang membuat manusia itu hidup terpisah dari kehendak Allah dan menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupannya. Jadi manusia itu mempusatkan dirinya sendiri, bukan memusatkan dirinya kepada Allah. Nah, jadi seharusnya Allah itu menjadi sumber kehidupan kita, menjadi pusat kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi dosa itu bisa membuat kita berkata, yang penting saya mau apa, terus yang penting saya suka dengan apa yang saya lakukan. Bahkan juga yang penting saya merasa bahagia aja deh. Nah, ini tuh menjadi sebuah persoalan dosa. Itu bukan cuma tentang apa yang kita lakukan, tapi juga tentang siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan mungkin kalau kita boleh jujur ya Bapak Ibu, sebenarnya kita semua itu pernah berada di dalam posisi itu. Ketika kita lebih percaya kepada keinginan kita sendiri melain daripada kehendak yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita tuh mungkin masih datang ke gereja, kita masih berdoa, kita masih melayani, tetapi di dalam hati kita tuh tetap ingin menjadi orang yang memegang kendali penuh atas hidup kita sendiri. Nah, jadi karena itu di sini Petrus mengatakan bahwa kita itu perlu ditebus dari cara hidup yang sia-sia, karena manusia itu dalam dosanya tidak sedang berjalan menuju Allah, tetapi justru sedang berjalan menjauh dari Allah. Mungkin bisa dibayangkan kalau ada seseorang yang terjebak di dalam sebuah ruangan yang terkunci dari luar. Pastinya orang itu akan mencoba segala macam hal untuk bisa keluar. Mencoba segala macam cara meskipun dia tidak memiliki kunci. Dia bisa mendorong pintunya sekuat tenaga, pintunya bisa ditendang, dia bisa mencoba untuk mencari celah, bahkan dia juga bisa mencoba membuat kunci itu sendiri. Tetapi selama dia tidak memiliki kunci yang tepat, maka dia itu tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi gambaran ini tuh bisa membantu kita memahami kondisi manusia yang jatuh di dalam dosa. Karena manusia itu bisa berusaha memperbaiki hidupnya, tapi tidak mampu bisa menyelesaikan akar masalah dosanya sendiri.
Nah, di sini tuh kita bisa melakukan banyak perbuatan baik, kita bisa menjadi orang yang sopan, kita bisa menjadi orang yang rajin beribadah, kita bisa aktif dalam pelayanan, dan kita bisa terlihat sangat baik di hadapan teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita. Tapi semuanya itu tidak otomatis menyelesaikan masalah dosa yang kita alami di hadapan Allah. Karena masalah manusia itu bukan hanya sekedar kita tuh kurang melakukan hal-hal yang baik, tapi kita tuh membutuhkan sesuatu yang berada di luar kemampuan kita sendiri. Nah, karena itu Allah datang untuk menyelamatkan manusia. Kita itu membutuhkan sedikit tambahan kekuatan supaya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kita tuh juga membutuhkan seorang penebus yang sanggup untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi sebelum kita memahami betapa besarnya penebusan Kristus itu, kita juga harus terlebih dahulu berani mengakui bahwa kita itu memang membutuhkan penebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, penebusan itu sendiri selalu berbicara tentang harga yang harus dibayar. Nah, kalau kita lihat di ayat 18 tadi, yang selanjutnya Petrus katakan adalah bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, di sini cukup menarik karena di sini Petrus itu sengaja menyebutkan sesuatu yang pada zaman itu memiliki nilai yang sangat tinggi, yaitu perak dan emas. Mungkin kalau kita bisa lihat atau kita kaitkan dengan zaman sekarang, itu kita bisa membayangkan uang kita, bisa membayangkan aset kita, rumah kita, kendaraan, atau sesuatu yang memiliki nilai yang sangat tinggi bagi manusia zaman sekarang ini. Tetapi Petrus di sini mengatakan bahwa semua itu bukanlah harga yang mampu menebus manusia dari dosa. Nah, di sini artinya adalah ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekedar persoalan ekonomi kita. Ketika kita berbicara tentang yang namanya keselamatan itu. Nah, jadi kalau keselamatan itu bisa dibeli dengan uang, mungkin yang bisa mendapatkan keselamatan hanya orang-orang yang memiliki lebih banyak uang. Dia akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri. Kalau keselamatan juga bisa dibeli dengan perbuatan-perbuatan baik, maka orang yang melakukan lebih banyak kebaikan akan dicap lebih di hadapan Allah. Dan mungkin juga kalau keselamatan itu bisa dibeli dengan pelayanan, maka mungkin orang-orang yang paling sibuk di gereja itu bisa dianggap menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi di sini Injil itu menghancurkan semua pemikiran-pemikiran tersebut, Bapak Ibu. Nah, jadi keselamatan itu tidak pernah menjadi sesuatu yang bisa kita beli dengan kemampuan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini semua kebaikan saya, jadi sekarang Engkau harus menyelamatkan saya. Kita tidak bisa berbicara seperti itu. Karena di hadapan kekudusan Allah tidak ada manusia yang bisa berdiri dan berkata bahwa dirinya itu memiliki cukup jasa untuk membeli keselamatannya sendiri. Nah, maka di sini penebusan itu menunjukkan kepada kita bahwa harga dari keselamatan itu jauh lebih mahal dari apapun yang mampu kita miliki di dunia ini. Dan dari sini kita bisa menghubungkan kembali dengan tema yang sebelumnya, yaitu Grace Alone, yang minggu lalu sudah dibahas. Karena kasih karunia dan penebusan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Jadi kita itu diselamatkan bukan karena kita layak, tetapi karena Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita sebagai anak-Nya. Tetapi jangan sampai kita bisa mengartikan kasih karunia itu sebagai sesuatu yang murah atau yang tidak bernilai. Jadi keselamatan itu gratis bagi kita, tapi tidak murah bagi Kristus. Kita tidak membayar keselamatan itu, tetapi ada harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan keselamatan tersebut. Kita menerima keselamatan itu sebagai pemberian, tetapi pemberian itu datang melalui pengorbanan yang sangat mahal yang dilakukan oleh Tuhan kita. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kita memiliki hutang yang sangat besar, dan kita tuh tahu bahwa seumur hidup kita tuh kita tidak bisa menyelesaikan atau membayar hutang tersebut. Kemudian
ada seorang datang dan berkata, saya akan melunaskan semuanya itu untuk kamu. Nah, jadi bagi kita itu pelunasan itu adalah sesuatu yang kita terima secara cuma-cuma. Tetapi bagi orang yang membayarnya, itu adalah harga yang benar-benar harus ia keluarkan. Demikian juga dengan keselamatan kita, Bapak Ibu. Karena kita menerimanya sebagai kasih karunia, tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus itu membayar harga yang tidak mungkin bisa kita bayar sendiri. Jadi kita jangan pernah menganggap bahwa keselamatan itu sebagai sesuatu yang biasa hanya karena kita itu tidak membayarnya dengan uang atau kemampuan yang kita miliki. Jadi keselamatan itu memang gratis, tapi keselamatan itu bukan murahan. Dan ketika kita menyadari hal tersebut, kita akan bisa mulai mengerti mengapa Petrus itu mengatakan bahwa kita itu tidak ditebus dengan emas atau perak. Karena harga penebusan kita itu lebih jauh mahal daripada semua kekayaan yang ada di dunia ini yang kita miliki. Kemudian selanjutnya, darah Kristus itu adalah harga dari penebusan kita. Jadi sebagai orang percaya, harga penebusan kita itu adalah darah Kristus sendiri. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, di ayat 19, Petrus itu memberikan jawaban di ayat 19 ini. Bunyinya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pusat dari pembicaraan kita tentang penebusan atau redemption. Karena sekarang ini kita mengetahui bahwa apa yang menjadi harga penebusan manusia. Harga itu bukan emas, harga itu bukan perak, harga itu bukan usaha manusia, harga itu juga bukan yang namanya moralitas dan juga bukan tentang pelayanan kita. Tetapi harga itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bahkan Petrus itu menyebutkan sebagai darah yang mahal. Dan di sini terdapat alasan mengapa darah itu mahal, itu karena yang memberikan dirinya itu bukan manusia biasa, melainkan Tuhan kita. Yang menyerahkan dirinya itu adalah Kristus, anak domba Allah yang tidak bernoda, tidak bercacat. Jadi nilai dari pengorbanan Kristus itu bukan hanya terletak pada betapa menyakitkannya penderitaan yang dialami Tuhan, tapi juga pada siapa pribadi yang rela menyerahkan dirinya. Nah, di situ Tuhan Yesus bukan orang yang berdosa yang mati untuk membayar dosanya sendiri, tetapi dia adalah pribadi yang tidak berdosa yang menyerahkan dirinya bagi orang-orang berdosa. Dan inilah yang membuat salib begitu luar biasa, karena orang yang tidak memiliki hutang itu justru membayar hutang orang lain. Orang yang tidak pernah bersalah justru mengambil tempat orang yang bersalah. Orang yang tidak seharusnya mati justru memilih menyerahkan hidupnya supaya orang yang seharusnya menerima hukuman bisa mendapatkan kehidupan. Jadi ketika kita melihat salib, kita tuh jangan hanya melihat penderitaan fisik yang Tuhan alami, tapi kita juga harus melihat kasih dan pengorbanan yang Tuhan sudah alami. Itu bisa menjadi harga untuk penebusan kita. Nah, kadang-kadang tuh kita, karena kita sudah terlalu sering mendengar cerita tentang salib dari kecil hingga dewasa, kita tuh bisa kehilangan rasa dari kekaguman terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Kita mendengar bahwa Tuhan Yesus disalibkan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mencurahkan darahnya, dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu mati untuk menebus dosa kita. Tapi mungkin karena kita terlalu sering mendengarnya, semuanya itu menjadi hanya seperti informasi biasa aja untuk kita. Padahal kalau kita bisa berhenti sebentar dan memikirkan tentang salib itu sendiri, kita itu bisa menyadari bahwa di sana ada kasih yang tidak masuk akal bagi manusia, bagi umat-umat Kristen yang sangat berdosa. Nah, Tuhan Yesus itu tahu bahwa jalan menuju keselamatan manusia itu hanya melalui penderitaan, tapi dia memilih untuk berjalan menuju salib. Nah, Tuhan Yesus itu tahu bahwa dia itu akan ditolak, Tuhan itu akan dihina, akan dicambuk, akan dipukul, dan akan dipukul, bahkan disalib.
tapi dia tetap menyerahkan dirinya. Dan yang paling luar biasa di sini adalah bahwa Tuhan kita itu tidak melakukan semuanya itu karena kita sudah layak mendapatkan kasih-Nya. Di dalam Roma 5 ayat 8 itu berkata bahwa Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, di sini artinya adalah bahwa kasih Kristus itu tidak menunggu kita menjadi baik terlebih dahulu baru kemudian Dia mau mengasihi kita. Tetapi Kristus itu justru datang ketika kita masih berada di dalam kondisi yang di mana kita masih membutuhkan yang namanya penebusan. Jadi ketika kita melihat salib, kita tuh jangan hanya berkata, aduh kasihan ya Tuhan Yesus menderita. Tapi mari kita melihat salib itu dan berkata, itulah harga dari penebusan saya. Nah, jadi darah yang tercurah itu adalah harga yang dibayar untuk membebaskan kita sebagai umat percaya. Dan pengorbanan Kristus itu menunjukkan bahwa keselamatan kita itu benar-benar memiliki harga yang sangat mahal. Kemudian kita itu ditebus, tujuan kita ditebus itu adalah untuk hidup bagi Kristus. Jadi penebusan itu berarti kita dibebaskan untuk kita bisa hidup bagi Kristus. Jadi ini merupakan bagian yang cukup penting karena penebusan itu tidak hanya berhenti pada kalimat Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa saya. Itu memang benar, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa saya, dosa kita semua. Tetapi karya penebusan Kristus itu memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita. Ketika seorang ditebus, ada gambaran tentang seorang yang sebelumnya berada di bawah kuasa atau kepemilikan tertentu. Kemudian ia dibebaskan melalui sebuah harga yang sudah dibayar. Nah, jadi karena itu penebusan itu bukan hanya berbicara tentang kita itu dibebaskan dari sesuatu, tetapi penebusan itu juga berbicara tentang ketika kita menjadi milik seseorang. Nah, jadi dulu kita hidup di bawah kuasa dosa, tetapi sekarang kita sudah dibebaskan oleh Kristus. Dulu dosa itu bisa menentukan arah hidup kita. Nah, sekarang itu Kristus itu menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Mungkin dulu kita bisa berkata kalau hidup gue ya hidup gue deh. Kayak saya mau melakukan apapun ya itu terserah saya aja. Tapi sekarang kita harus bisa belajar bahwa hidup saya yang sudah ditebus oleh Kristus. Jadi penebusan itu bukan hanya sekedar perubahan status, tetapi penebusan itu juga seharusnya bisa membawa perubahan ke dalam arah hidup kita. Kalau dulu mungkin hidup kita itu bisa berpusat pada diri sendiri, sekarang itu hidup kita harus bisa diarahkan untuk berpusat kepada Kristus. Jadi kalau dulu mungkin ada pertanyaan apa yang saya mau, sekarang ya pertanyaan itu berubah. Kita harus bertanya, Tuhan apa yang Engkau mau? Karena seseorang yang sudah ditebus itu tidak lagi hidup seolah-olah dia masih menjadi milik dosa yang lama. Dan juga berarti bahwa kebebasan Kristen itu tidak sama dengan kebebasan yang dunia sering tawarkan kepada kita. Mungkin dunia pernah berkata bebas berarti saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Tetapi Injil itu mengatakan bahwa kebebasan sejati itu adalah ketika kita tidak lagi diperbudak oleh dosa dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita itu tidak ditebus supaya kita bisa kembali melakukan dosa yang sama tanpa merasa bersalah. Kita tuh tidak ditebus supaya kita bisa berkata, tenang Tuhan udah mengampuni, jadi saya bisa bebas melakukan apa aja. Nah, justru karena kita sudah ditebus, kita memiliki alasan untuk meninggalkan kehidupan lama dan bisa memulai kehidupan baru di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, jadi penebusan itu bukan cuman freedom from, tetapi juga hidup saya yang mau menyenangkan Tuhan. Mungkin dulu kita bisa berkata kalau saya melakukan apa aja, ya saya mau. Tapi sekarang kita bisa berkata bahwa Tuhan, hidup saya ini milikmu ya Tuhan. Dan kalau kita bisa benar-benar memahami dari harga penebusan itu, maka kita tidak akan melihat ketaatan itu sebagai beban yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau menerima kita.
kita justru melihat ketaatan itu merupakan respon kita, respon kasih dari seseorang yang sadar bahwa dirinya itu sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Kristus. Jadi Kristus itu tidak menebus kita supaya kita kembali di dalam hidup seperti sebelum kita ditebus, tetapi Kristus itu menebus kita supaya kita bisa hidup sebagai orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Dan kemudian hidup sebagai orang yang sudah ditebus itu seperti apa sih? Jadi orang yang sudah ditebus itu akan hidup menghargai dari harga penebusan itu. Nah, jadi kalau Kristus sudah membayar harga yang begitu mahal untuk menebus kita, jadi bagaimana seharusnya kita merespon dari penebusan itu? Kita mungkin tidak membayar kembali darah Kristus karena tidak ada satupun hal yang bisa kita berikan yang sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita juga tidak bisa melakukan perbuatan baik supaya Kristus itu mau menebus kita. Karena penebusan itu sudah selesai dan sudah dikerjakan oleh Tuhan kita. Kita tuh tidak bisa melayani supaya kita bisa mendapatkan keselamatan, tetapi kita bisa melayani karena kita sudah menerima dari keselamatan itu. Kita tidak tahu hidup benar supaya Tuhan tuh akhirnya mau mengasihi kita, tetapi kita mau belajar untuk hidup yang benar karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan kita. Jadi respon kita terhadap penebusan itu bukanlah mencoba untuk membayar kembali keselamatan yang sudah kita terima, melainkan hidup dengan cara yang menghargai dari harga penebusan tersebut. Jadi bayangkan kalau ada seseorang yang sedang tenggelam dan sudah tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, kemudian ada orang lain juga yang datang dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dia. Setelah orang tersebut diselamatkan, tentu hidupnya akan memiliki perspektif yang berbeda karena dia tuh tahu bahwa hidupnya sekarang adalah kehidupan yang diberikan kembali kepada orang tersebut. Demikian juga dengan kita, karena kita hidup hari ini tuh bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, tapi karena Kristus itu sudah memberikan dirinya kepada kita. Kita tidak berdiri di hadapan Allah karena kita berhasil menjadi orang yang sempurna, tetapi kita bisa berdiri karena Kristus itu sudah membayar harga untuk menebus kita. Jadi karena itu sehari ini saya mau mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita masing-masing, dan kita juga bisa bertanya dan jujur kepada diri kita, kalau saya benar-benar memahami bahwa saya ini sudah ditebus, apakah kehidupan saya ini mencerminkan seorang yang sudah ditebus? Apakah cara kita berbicara itu mencerminkan bahwa kita ini adalah milik Kristus, atau justru masih sama seperti dunia saat ini? Apakah cara kita memperlakukan pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, atau orang-orang yang berada di sekitar kita itu dengan menunjukkan bahwa kita itu sudah mengalami yang namanya kasih Kristus? Kemudian apakah keputusan yang kita ambil itu menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, atau kita masih menjadikan diri sendiri ini sebagai pusat dari kehidupan kita? Jadi mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan, tetapi kita harus ingat bahwa harga penebusan kita itu tidak ditentukan oleh seberapa besar dosa yang sudah kita lakukan, melainkan oleh seberapa besar pengorbanan Kristus itu sendiri. Mungkin ada yang merasa bahwa tidak layak lagi untuk mendapatkan kasih Tuhan, dan jawabannya memang kita belum tentu layak. Tetapi justru itulah keindahan kasih karunia, karena Kristus itu tidak menebus kita berdasarkan kelayakan kita. Mungkin ada juga di sini yang sudah terlalu nyaman dengan dosa atau kehidupan lamanya. Dan hari ini Tuhan tuh mau mengingatkan kita bahwa kita itu sudah ditebus dan tidak seharusnya kita kembali sebagai budak dari sesuatu yang sudah Kristus bebaskan. Jadi jangan hidup seolah-olah salib itu tidak pernah terjadi di dalam diri kita, Bapak Ibu. Jangan memperlakukan keselamatan itu sebagai sesuatu hal yang biasa kita terima.
Dan jangan lupa bahwa setiap hari kita itu hidup dalam kasih karunia karena ada harga yang sangat mahal yang sudah dibayar untuk kita. Kita juga tidak bisa membayar harga penebusan itu, tetapi kita bisa menjadi hidup yang menghargai penebusan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita kembali kepada 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 tadi, di sini kita harus melihat bahwa di sini Petrus sudah mengingatkan kita tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita ditebus. Kita itu tidak ditebus dengan emas, perak, prestasi atau perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jangan sampai karena kita sudah terlalu sering mendengarkan tentang salib, kita itu menjadi terbiasa dengan dan lupa betapa mahalnya harga keselamatan itu sendiri. Jadi ketika kita melihat salib, kita itu sedang melihat harga dari penebusan yang sudah kita terima. Mungkin hari ini ada yang datang dengan kegagalan, ada yang datang dengan dosa, ada yang atau merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tapi kita harus tetap ingat bahwa keselamatan kita itu tidak bergantung pada kemampuan kita sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus. Kita itu tidak membayar harga penebusan itu. Yang sudah membayar itu adalah Tuhan Yesus. Dan karena kita sudah ditebus, marilah kita hidup sebagai orang yang bisa menghargai penebusan itu. Dan itulah semua yang dinamakan redemption. Itulah yang namanya penebusan. Jadi di bulan ini kita bukan cuman bisa merayakan kemerdekaan negara kita, negara Indonesia, tapi jangan cuman ingat kemerdekaan bangsa kita aja Bapak Ibu. Kita juga harus ingat bahwa Kristus itu sudah membayar harga supaya kita bisa merdeka dari dosa. Dan kita jangan kembali menjadi budak dari sesuatu yang sudah Tuhan Yesus bebaskan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Oke, saya mengundang WL Singer untuk naik ke atas. Sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Ya Tuhan, dengan darah-Mu kami menjadi orang yang baru ya Tuhan. Kami bisa menjadi umat yang baru ya Tuhan. Kami bisa menjadi pribadi yang lebih baru lagi ya Tuhan. Terima kasih oleh darah-Mu, Engkau telah memerdekakan kami dari dosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sangat bersyukur bahwa kami itu tidak mampu untuk menebus diri kami sendiri ya Tuhan, tapi Engkau rela membayar harga yang mahal untuk melalui darah-Mu untuk bisa menebus kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk tidak pernah menganggap bahwa pengorbanan di kayu salib-Mu itu adalah hal yang biasa ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk hidup sebagai orang yang benar-benar sudah ditebus, bukan kembali kepada kehidupan kami yang lama, tapi semakin hari kami bisa semakin hidup bagi-Mu ya Tuhan. Ketika kami jatuh, ingatkan kami ya Tuhan akan kasih karunia-Mu. Dan ketika kami merasa tidak layak ya Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau sudah membayar harga bagi kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu bisa hidup bagi kami dan berkati hidup kami, bisa menjadi respon atas
penebusan yang sudah Engkau berikan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama percaya kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Mas Titus atas firman-Nya. Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanannya lebih lagi. Baiklah Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia dalam sepekan. Shalom jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk minggu ini kita belajar tentang kami segenap pekerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan yang memberikan harapan di dalam. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah lebih diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Medland Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Demikian pengumuman dalam sepekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya rindu untuk menyambut adakah dari Bapak dan Ibu yang baru pertama kali beribadah di FGC. Cukup lambaikan tangannya. Haleluya, selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang di gereja FGC. Ibadah kita ada 2 kali Bapak Ibu. Kami undang untuk minggu depan boleh datang kembali. Baiklah umat Tuhan yang terkasih, kita akan menutup ibadah ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakatan percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada siang pagi hari ini Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau Engkau Allah yang luar biasa penyertaan dalam hidup kami Bapa. Begitu juga Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di setiap kami Tuhan ada urapan yang baru terus mengalir atas kami di ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk karya penebusan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan kalau kami ada besar ini Tuhan, itu karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami Bapa. Karena Engkau sudah menimbakan kami di tempat ini Tuhan, sehingga kami terus bersukacita di hadirat-Mu Tuhan, bersukacita bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Kak Yeskiel Titus Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, semakin Engkau tambah-tambahkan lagi karunia-Mu atas hamba-Mu Tuhan, sehingga Tuhan di setiap pelayanannya nama-Mu yang semakin ditinggalkan Bapa. Terima kasih Bapa, bagi semakin Engkau perluas lagi daerah pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan berkati, masa mudanya Tuhan berkati, masa depan Tuhan berkati, masa depan yang terbaik ada di tangannya Bapa. Pekerjaannya Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati gembala pembina kami Tuhan Pak Niko Bapa, anak dan istrinya Tuhan berkati, staf penggembalanya Tuhan berkati, berkati Gembala Rayon 18 Pak Andi Markus, Ibu Sutanti dan kedua putranya Tuhan berkati, staf penggembalanya juga Tuhan berkati, terusus di gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Indriatmo beserta Ibu gembala kami Tuhan, Ibu Indri Tuhan, beserta ketiga putra putrinya Tuhan berkati terus hamba-Mu ini Bapa. Biar Tuhan pengurapan yang baru terus Engkau tambah-tambahkan lagi atas hamba-Mu ini Tuhan. Semakin Engkau tambahkan lagi roh wahyu atas hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu ini bisa menjadi panutan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan, bagi kami para pengerja-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sehingga gereja ini Tuhan menjadi berkat di sekitarnya Tuhan, sekitar Metlan Tuhan, sehingga Metlan akan dimenangkan melalui FGC Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Hindri Tuhan. Bila Tuhan hamba-Mu Tuhan terus menjadi penopang pelayanan hamba-Mu Bapa, bahkan menjadi pendoa bagi gereja-Mu Tuhan, bagi keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan mereka Tuhan, pekerjaan mereka juga Tuhan berkati, anak-anaknya Tuhan berkati. Biar Tuhan anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati mereka yang melayani saat ini Bapa, berkati worship leader, singer, imam musik, guru-guru sekolah minggu, aser multimedia, para pendoa juga Tuhan berkati, bahkan para petugas keamanan Tuhan berkati. Semakin Engkau sempurnakan pelayanan kami Tuhan, sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu Bapak, jemaat yang ada di FGC Tuhan, pun menjadi persoalan kematian Tuhan. Engkau yang berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan angkat beban mereka Bapak. Oh, setiap yang terluka Tuhan balut setiap luka mereka Bapak. Terima kasih Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berikan jalan keluarnya Bapak. Biar Tuhan jemaat-Mu Tuhan semakin hari semakin berbaharui Tuhan, agar kami Tuhan semakin serupa dengan Engkau Bapa. Biar Tuhan kami terus saling mengasihi Tuhan, terlebih Tuhan kami semakin mengasihi Engkau lagi Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Indonesia Tuhan ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan pemulihan terjadi atas ekonomi kami Bapa. Berkati Presiden Prabowo dan Wakil Gibran Tuhan. Biar roh takut akan Engkau ada atas pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan akan menjadi bangsa yang lebih besar lagi Bapa, bangsa yang lebih maju lagi ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, berkati biar Tuhan persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Makasih berkati setiap kami yang sudah memberi Tuhan, sehingga berkelimpahan Tuhan, dan kami tidak akan berkekurangan Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan berkati. Apapun yang kami perbuat, Engkau yang menjadikannya berhasil. Sebentar yang akan pulang Tuhan, kami percaya kami aman dalam lindungan Tuhan, dan kami pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena pelakunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu. Engkau ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taati firman Tuhan. Nyatakanlah kasih dan keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin.